wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran tema 2 tentang manfaat energi. Ibu doakan semoga solih-solihah dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimurahkan rezeki dan juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Gimana nih sholatnya? Insya Allah ya ibu dan bapak guru tidak pernah bosan untuk mengingatkan sholatnya harus tepat waktu, tidak ada yang bolong sholatnya, dibangunkan sholat subuhnya itu gercep, atau enggak gercep apa? Nah gercep gerak cepat, atau bahkan nggak sampai dibangunkan karena bangun sendiri itu subhanallah luar biasa ya. Sholatnya nggak ada yang bolong, tadarusnya lancar, kemudian setoran qiraatnya, sholat duhanya juga tetap dijalankan. Insya Allah antum pasti akan menjadi anak yang dibanggakan oleh umi dan abinya ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus menghemat energi? Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Contoh seperti menghemat air, menghemat listrik, menghemat kertas, menghemat bahan bakar. Nah, maksud hemat energi itu adalah kita menggunakan energi sesuai sama kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Karena sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Karena hemat energi adalah kewajiban kita bersama. Sekarang ibu punya poster, silakan antum amati dan baca baik-baik pesan yang terdapat pada poster berikut. Informasi apa yang antum dapatkan dari poster tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul sekali, yaitu kita harus menghemat air. Apa saja yang harus kita perhatikan pada saat membuat poster? Yang pertama adalah kalimat. Bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami banyak orang, harus singkat, padat, dan juga jelas. Kedua, gambar harus sesuai dengan tema poster. Ketiga, penyajiannya harus menarik dan mudah dipahami. Nah, poster ini bisa ditempel di dinding atau di tempat-tempat umum. Nah, sekarang amatilah peta pikiran berikut. Buatlah poster tentang hemat energi berdasarkan peta pikiran yang sudah antum amati. Contohnya, matikan peralatan kantor jika sudah tidak digunakan. Atau, yuk berjalan kaki agar hemat BBM. Tugas solih-solihah adalah membuat poster tentang hemat listrik. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Nah, antum bisa menggunakan bahan dari kertas atau dari kalender bekas. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia karena sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada negara kita, yaitu Indonesia, sangat melimpah. Dan milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Dan kepada Allah dikembalikan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena telah memberikan sumber daya alam yang begitu melimpah bagi negara kita Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Apakah antum tahu apa saja manfaat dari batu bara? Yang pertama, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, sebagai bahan bakar kompor briket. Yang ketiga, manfaat batu bara yaitu menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang terakhir adalah bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan juga api atau bahan bakar. Maksudnya adalah ketiganya tidak boleh dimiliki oleh pribadi, apalagi oleh orang-orang kafir. Harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengajak orang di sekitar kita menghemat energi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan kampanye. Kampanye itu adalah mengajak orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan penghematan terhadap energi yang digunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah antum buat sebelumnya. Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan dari gambar, bahasa, dan juga penyajiannya apakah sesuai atau belum. Setelah itu, antum bisa berkampanye di rumah kepada anggota keluarga atau kepada orang yang ada di sekitar antum untuk menghemat energi. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan juga ada yang jumlahnya terbatas. Kita memiliki hak untuk menggunakan sumber energi, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Allah di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Yuk, kita selalu berhemat energi. Alhamdulillah, pembelajaran tema hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.